Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau bedah satu homili ya dari Kardinal Victor Manuel Fernandes. Ini menarik karena isinya tentang pandangan mendiang Paus Fransiskus soal makna kerja. Sumber kita ini kutipan dari berita tentang Misa ke-6 Novemdiales. Itu rangkaian misa harian ya, 9 hari untuk mengenang Paus. Dan pas banget momennya 1 Mei, Hari Buruh Internasional. Betul. Nah, Kardinal Fernandes ini kan posisinya penting ya, prefek dikastri ajaran iman. Iya, yang jaga doktrin gereja. Dan dikenal dekat banget sama Paus Fransiskus. Jadi homili ini semacam refleksi personal beliau gitu ya tentang arti kerja buat Paus pas di hari buat pekerja. Kita coba dalami ya pemikiran ini. Oke, jadi fokus utamanya itu gimana Paus Fransiskus melihat kerja itu ya bukan cuma soal cari uang gitu. Bukan cuma soal itu ya. Bukan, tapi sesuatu yang fundamental buat martabat manusia. Jadi kayak ya cara kita ekspresikan diri, kembangin potensi, bahkan ikut karya Tuhan lah dalam merawat dunia ini. Nah, Kardinal Fernandes ini nyampeinnya dengan nuansa yang personal banget karena kedekatan mereka itu. Menarik sekali ya, tema martabat kerja ini diangkatnya pas hari buruh. Sumber kita nyebutin Kardinal Fernandes menekankan kalau buat Paus, kerja itu mengekspresikan dan memelihara martabat manusia, gitu katanya. Iya, mengekspresikan dan memelihara. Artinya ya kerja itu bantu kita numbuhin bakat, bangun relasi, terus merasa berkontribusi gitu. Jadi kalau mau promosiin martabat, ya bantu orang berkembang potensinya. Dan ada satu poin lagi yang cukup disorot, itu kritiknya Paus Fransiskus soal gagasan meritokrasi yang agak sempit ya. Meritokrasi, gimana tuh maksudnya? Ya, seperti yang dijelaskan Fernandes. Meritokrasi ini seringkali diartikan cuma mereka yang berhasil, biasanya ukurannya finansial ya, yang dianggap berjasa atau ya bermartabat. Oh, jadi kayak kalau nggak kaya raya atau jabatannya tinggi dianggap kurang gitu. Nah, kira-kira gitu. Paus melihat pandangan kayak gini nih, perlu diluruskan. Ini pandangan yang cukup menantang loh di zaman sekarang. Iya juga ya. Gimana menurut Anda pandangan Paus ini nyambungnya atau mungkin malah agak kontras ya sama cara kita lihat sukses sekarang? Apalagi di era hustle culture, tekanan medsos gitu kan? Wah, pertanyaan bagus itu. Jelas banget, pandangan Paus ini menantang anggapan kalau nilai orang itu cuma diukur dari, ya itu tadi, pencapaian materi atau status. Ini ngajak kita buat lihat nilai intrinsik, nilai yang ada di dalam diri, dari setiap usaha yang jujur. Nggak peduli hasilnya secara ekonomi gimana. Ini relevan banget sih sama tekanan buat terus produktif, harus berhasil yang sering kita rasain sekarang. Ada cerita spesifik juga kan ya dari Buenos Aires yang dibagiin Kardinal Fernandes, yang soal bapak-bapak kerja belasan jam itu. Oh iya, itu cerita yang, wah, nyentuh banget sih. Ada seorang pria kerja 12-15 jam sehari buat anak-anaknya. Sampai jarang ketemu mereka. Kerja keras banget berarti ya? Banget. Terus suatu hari ada pejalan kaki, kayaknya orang mapan gitu, berpakaian rapi, malah nerikin dia, pergi kerja sana, pemalas. Bayangin, Astaga, kasar banget ya. makanya Fernandes bilang kata-kata itu sangat kejam dan sia-sia. Dan sikap kayak gini katanya kadang muncul dalam bentuk yang lebih halus. Dari cerita itu jadi muncul pertanyaan reflektif ya. Betul, pertanyaan mendasar yang ditekankan kardinal. Apa iya orang yang warisin banyak harta itu lebih bermartabat dari pekerja keras yang seumur hidup kerja tapi nggak bisa nabung? Atau apa mereka yang lahir dengan kesempatan lebih sedikit itu cuma pantas buat bertahan hidup aja? Apa kaum yang lemah itu nggak punya martabat yang sama? Ini benar-benar bikin kita mikir ulang soal asumsi kita tentang nilai dan jasa. Terus pembahasannya beralih ke Paus Fransiskus sendiri ya, sebagai teladan pekerja. Iya, jadi Paus sendiri sebagai contohnya. Kardinal ngambarin beliau sebagai pekerja yang, wah, nggak kenal lelah. Kerja dari pagi sampai sore. Jarang banget libur. Jarang libur. Iya, kebiasaan ini udah dari zaman di Buenos Aires. Katanya nggak pernah ke restoran, teater, atau sekedar jalan-jalan santai. Atau ambil libur sehari penuh gitu. Nggak pernah. Wow, itu dedikasi yang luar biasa ya. Bahkan, ini yang bikin merinding. 4 hari sebelum wafat, kondisi udah lemah banget. Beliau itu masih bersikeras mau mengunjungi penjara. Ya ampun, sampai segitunya ya. Nah, bagi Paus Fransiskus, menurut Fernandes nih, kerja kerasnya sehari-hari itu adalah jawabannya terhadap kasih Tuhan. Jawabannya terhadap kasih Tuhan. Dalam banget maknanya ya. Iya, jadi ada dimensi spiritualnya, bukan sekedar tugas atau kewajiban. Dan perspektif ini katanya berlaku juga buat para pekerja di Kuria Vatikan.
pekerjaan itu jadi jalan pematangan iman. Itu cara pandang yang beda banget ya, dari sekedar mikirin target, gaji, atau ya kewajiban aja. Ada detail kecil juga kan tadi yang menarik soal Santo Yosef. Oh iya, betul. Paus Fransiskus itu punya kebiasaan unik. Kalau lagi khawatir soal sesuatu, beliau nulis permohonan di kertas kecil, terus ditaruh di bawah ikon Santo Yosef. Santo Yosef kan pelindung para pekerja ya. Iya, betul. Itu nunjukin sisi personal dan devosinya beliau juga sih. Jadi kalau dirangkum nih dari homili Kardinal Fernandes ini, kita jadi dapat pemahaman yang lebih dalam ya soal pandangan Paus Fransiskus tentang kerja. Ya, kerja itu sumber martabat, sarana pengembangan diri, sekaligus jadi jawaban kita atas panggilan ilahi. Dan ada juga kritiknya terhadap pandangan meritokrasi yang cuma lihat materi. Dan kehidupan Paus sendiri yang jadi contoh nyata pesan itu. Persis. Contoh hidupnya memperkuat banget pesan itu. Terus di akhir homilinya, Kardinal Fernandes berdoa ya? Iya, doa yang indah kepada Santo Yosef, si pekerja keras yang merawat Maria dan Yesus. Mohon agar Santo Yosef menyambut Paus Fransiskus di surga. Menyentuh sekali ya? Nah, dari semua pembahasan ini, mungkin ada satu pertanyaan ya buat kita renungkan bersama. Apa tuh? Kalau memang kerja itu ekspresi martabat, gimana caranya masyarakat kita sekarang ini mengukur atau menghargai berbagai bentuk kontribusi manusia, terutama yang nggak selalu menghasilkan untung besar atau dapat sorotan publik gitu. Iya juga ya. Banyak pekerjaan penting, tapi mungkin nggak kelihatan sukses secara materi. Betul. Jadi apa sih sebenarnya nilai sebuah pekerjaan dalam hidup Anda, dalam hidup kita semua? Mungkin itu yang perlu kita pikirkan lagi.